Halo Sobat JDIH LPSK, perkenalkan nama saya Irfan Maulana, saya tenaga ahli di Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Sebentar lagi kita akan ngobrol tentang rehabilitasi psikososial sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh LPSK. Pengen tahu? Oke. Rehabilitasi psikososial itu merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh LPSK untuk korban tindak pidana. Itu adalah mandat yang diberikan pada LPSK melalui Undang-Undang 31 tahun 2014. Dia ada di pasal 6 ayat 1 huruf B. Jadi itu dasar hukumnya. Sobat JDIH, tahu nggak sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial? Dalam penjelasan Undang-Undang 31 tahun 2014, rehabilitasi psikososial pada intinya diartikan adalah semua bentuk layanan yang diberikan dari LPSK kepada korban untuk memulihkan kondisi fisik, medis, psikologis, spiritual, dan sosial korban untuk kembali kepada fungsi sosial seperti sedia kala. Itulah rehabilitasi psikososial. Dan bagaimana LPSK memainkan perannya? Nah, di belakang saya ada berbagai bentuk kerajinan tangan yang dibuat oleh korban tindak pidana. Di mana letak peran rehabilitasi psikososial? Kerajinan-kerajinan ini dibuat oleh para korban melalui layanan rehabilitasi psikososial, di mana LPSK menyediakan bentuk-bentuk layanan psikososial seperti pelatihan, modal kerja, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk hasil dari rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana. Dalam memberikan layanan psikososial, LPSK tidak bekerja sendiri. LPSK bisa melakukan kerjasama dengan banyak instansi, dengan menyediakan pembiayaan, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, lembaga filantropi, perusahaan swasta, bahkan perorangan. Jadi, untuk menyediakan rehabilitasi psikososial dan melakukan pemenuhan terhadap korban tindak pidana, LPSK dimungkinkan untuk bekerja sama. Praktik baik ini sudah berlangsung hampir selama 5 tahun. Banyak dari perusahaan-perusahaan, BUMN atau pemerintah daerah yang ikut membantu dalam menangani pemulihan korban melalui program psikososial. Sobat JDIH, layanan rehabilitasi sosial bisa berwujud dalam berbagai macam bentuk, seperti bantuan sandang, bantuan papan, bantuan makanan, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan pendidikan, akses kepada pekerjaan, bahkan juga sampai akses ke permodalan. Itu adalah layanan-layanan bentuk psikososial yang bisa diberikan kepada korban tindak pidana. Selama ini LPSK sudah cukup banyak membantu korban tindak pidana dalam bentuk bantuan modal usaha, dan banyak juga yang cukup berhasil di berbagai daerah. Ada korban dari Jawa Timur, penyintas terorisme, yang kita berikan bantuan modal usaha dan juga kita bantu dengan pelatihan kerja. Dan sampai saat ini usahanya masih berjalan dan terus berkembang. Itu adalah salah satu contoh yang sukses dari rehabilitasi psikososial yang dikerjakan oleh LPSK. Dan kita saat ini, LPSK akan terus mengembangkan agar layanan rehabilitasi psikososial ini benar-benar bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup korban, sehingga korban bisa kembali kepada fungsi sosial yang wajar. Dalam memberikan layanan pemulihan kepada korban, tentu LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen yang ada di bangsa ini untuk sama-sama memperhatikan korban agar bisa pulih dari derita yang telah dialami.
Layanan psikososial merupakan bentuk pemulihan pada korban di mana semua elemen, baik pemerintah, BUMN, masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan juga swasta bisa berkontribusi dalam membantu korban melalui layanan rehabilitasi psikososial ini. Mari kita sama-sama membantu korban dan percayakan pada LPSK apa yang sudah diberikan kepada korban akan sampai kepada korban. Dan bagi para korban, tetap semangat, LPSK selalu hadir dan bekerja maksimal agar para korban bisa kembali menjalani fungsi kehidupan sosialnya secara wajar dan bahkan bisa bangkit dari keterpurukan dan penderitaan yang telah dialami. Semangat pada para korban, kita bersama-sama untuk mewujudkan pemulihan pada saksi dan korban di seluruh Indonesia. Dah.